Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, pada kesempatan pagi ini kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk belajar meskipun belajar daring. Tapi ini merupakan anugerah Tuhan yang paling kita syukuri. Kita masih diberi kesehatan sampai pada hari ini. Baik, mari kita lawan COVID-19 dengan kegiatan positif, yaitu dengan belajar. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah materi yang pertama mengenai teks deskripsi. Ya, mengenai sebuah teks, yaitu teks deskripsi. Tentu sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada teks ini apa. Apa yang harus dicapai oleh siswa. Seperti itu. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Ya, mencari informasi maksudnya di sini. Yang kedua, siswa mampu menentukan isi teks deskripsi. Yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Maksudnya di sini menelaah adalah mencari kesalahan yang ada pada struktur dan bahasa teks deskripsi tersebut. Yang keempat, siswa mampu menciptakan teks deskripsi tentang objek. Tujuan pembelajaran keempat ini adalah tujuan yang harus bisa dikerjakan oleh siswa. Jadi di sini nanti kau menulis sebuah teks deskripsi melalui sebuah objek. Ya. Seperti pelajaran SD dulu, mengarang gitu, ya, mengarang. Ya. Tapi tentunya kau akan lebih paham nanti pada pelajaran ini dan lebih mengerti bagaimana teknisnya nanti mengarang ini. Oke, kita lanjut. Apa itu teks deskripsi? Ya, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi yaitu teks yang isinya menggambarkan suatu objek, ya, secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Ya. Itu teks deskripsi, menggambarkan suatu objek secara rinci, apa adanya, apa yang dilihat oleh si penulis. Jadi ketika pembaca membaca apa yang dituliskan oleh si penulis, dia seolah-olah bisa melihat seperti itu, mendengar dan merasakan apa yang ditulis oleh si penulis itu. Contoh, ketika kau membaca sebuah teks deskripsi yang isinya tentang keindahan Danau Toba, ketika kau baca itu, ya kau pasti dalam bayanganmu seolah-olah melihat Danau Toba seperti itu. Selanjutnya, ini diingat ya, pengertian teks deskripsi. Selanjutnya di sini ada Bapak tampilkan gambar
Ini adalah sekolah kita, SMP Bintang Timur. Dan yang paling depan ini adalah Bapak sendiri. Foto ini diambil pada saat perayaan Hari Guru. Tentu dari gambar ini kita bisa menciptakan sebuah teks deskripsi. Gambar inilah yang dijadikan objek. Jadi Bapak buat deskripsi singkat dari gambar ini. Seorang guru berselfie ria beserta dengan beberapa muridnya. Dengan senyuman manis yang masing-masing mereka miliki dan beberapa bentuk gaya berselfie mereka dengan wajah yang begitu senang dan gembira, mereka pun membuat sebuah gambar yang sangat menarik seperti itu. Itulah kira-kira gambaran dari gambar ini, deskripsi singkat dari gambar yang kita lihat sekarang ini. Apakah masih bisa kita buat deskripsi yang lain yang lebih baik lagi? Yang lebih panjang lagi? Bisa. Kenapa tidak? Banyak yang perlu kita deskripsikan lagi dari gambar ini. Banyak. Selanjutnya, sebuah teks deskripsi memiliki beberapa jenis. Teks deskripsi itu terdiri dari beberapa jenis. Ada teks deskripsi subjektif, ada teks deskripsi spatial, ada teks deskripsi objektif. Kalau dia subjektif, penggambaran objeknya berdasarkan kesan yang dimiliki penulis. Kalau dia spatial, menggambarkan objek berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Berarti gambar selfie guru tadi itu adalah deskripsi spatial, karena merupakan tempat atau ruang yang digambarkan. Yang ketiga ada deskripsi objektif, menggambarkan objek apa adanya sebenarnya, tanpa ada opini-opini tambahan dari si penulis. Itu dia jenis teks deskripsi. Selanjutnya, dari beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, walaupun singkat, yang menjadi tugasmu adalah mencatatkan materi itu tadi di buku tulismu, buku catatan bahasa Indonesia. Jadi nanti setelah selesai beberapa materi, kita akan melakukan kuis untuk menguji kemampuanmu sepanjang materi yang sudah kita pelajari. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan pantun. Pisau diasah pagi-pagi bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pembelajaran hari ini. Semoga bisa memberi manfaat. Shalom. Dari Bapak Eka Sinaga. Horas, salam sehat.